paling lama-lama sedikit-sedikit aja Iya teh. Layarna ieu nembak. Sebelah sini barangkali. Pak Ketua Abdesi membersamai di depan, Pak. Kemudian Cimanggu ya, Bapak teh, Bojong Koneng. Bojong Koneng, Cimanggu sudah hadir. Kemudian Namprah, Pak Kasipem dikontak lagi, desa yang belum hadir. Dan ditutup saja barangkali Pak Kasih untuk khidmatnya acara. Pak Kades Sukatani, mangga dipayun Pak. Pak Ketua, kemudian dari Litbang Astra juga sudah hadir. Dari jam berapa ya Bapak, semangat ya Pak di jam. Alhamdulillah, terima kasih sudah membersamai untuk kegiatan sosialisasi pada kesempatan pagi hari ini. Pak Kades Sukatani boleh dipayun, masih ada? Ya, mangga salam Pak BPD. Desa Tani Mulia, Pak RW terlihat, mangga hadir saja. Forkopimcam ya, Forkopim Barokatuh. Sampurasun. Yang terhormat Forkopimcam Kecamatan Padalarang Namprah sudah hadir Pak Hadir Dimas, terima kasih Pak. Yang terhormat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang hari ini diwakili oleh Bidang Bina Marga DPUTR Pak Doni. Yang kami hormati Ketua Abdesi beserta para kepala desa yang turut membersamai. Hadir secara langsung Pak Kades Sukatani bersama Pak BPD, terima kasih. Pak Kades Tani Mulia boleh di depan Pak, kosong. Pak Kades Tani Mulia, selanjutnya Cimanggu sudah ada, Sukatani sudah ada, Tani Mulia, Namprah sudah ada, dan Bojong Koneng. Lengkap ya dari desa? Lengkap. Dari DPUTR juga mengundang dari Kecamatan Padalarang, Pak Camat sedang ada kegiatan nanti menyusul. Berikut Pak Kades Kertajaya, karena kebun kelapa melintas juga di area Desa Kertajaya. Yang kami banggakan tentu saja hadir perwakilan dari tokoh masyarakat. Hatur nuhun pimpinan Litbang Asta Pak Dr. Hewan Burhan beserta jajarannya. Hatur nuhun sudah concern mengawal untuk kegiatan rekonstruksi jalan. Kemudian media juga turut hadir untuk memastikan kegiatan ini akan segera terlaksana ya Pak dari DPUTR. Menindaklanjuti rapat sebelumnya dengan Bapak Kepala Dinas yang hadir secara langsung di Aula Kantor Kecamatan Namprah pada bulan lalu. Hampir 2 bulan ya. Pak Kadis ketika itu menyampaikan bahwa ada 2 ruas jalan saat itu, tetapi hari ini alhamdulillah progresnya menjadi 3 ruas jalan. Pertama, ruas jalan Kebon Kalapa Pasir Calung sudah ada pemenang tendernya, yaitu dari CV ini ya, dari CV Salma Utama. Ini yang akan mengerjakan proses rekonstruksi jalan Kebon Kalapa Pasir Calung. Selanjutnya ruas jalan kedua yaitu Jalan Haji Gofur. Jalan Haji Gofur sini sudah ada dari CV Mukti Lestari Pak Kades
untuk ruas jalan Paku Haji Komandan Tani Mulia. Kemudian yang ketiga adalah ruas Warung Awi Pasir Haur. Mulainya dari Warung Awi Pasir Haur Bojongkoneng ya. Salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Doni. Saya sebagai PPTK untuk pekerjaan rekonstruksi jalan kegiatan Bina Marga PUTR Kabupaten Bandung Barat, di mana saat ini kami menangani ada 18 paket pekerjaan rekonstruksi yang tersebar di seluruh Kabupaten Bandung Barat. Khususnya untuk pekerjaan yang berada di wilayah Kecamatan Ngamprah, ada 3 pekerjaan yang akan kami lakukan, antara lain pekerjaan kebun kelapa Pasir Calung, kemudian pekerjaan di ruas jalan Haji Gopur Paku Haji, dan kemudian pekerjaan di ruas jalan Warung Awi Bojongkoneng. Nah, sebelumnya kami sudah melakukan sosialisasi di kantor Kecamatan Ngamprah ini kepada masyarakat juga. Namun saat itu perbedaannya adalah kami belum selesai melakukan tahapan pemilihan penyedia barang jasa. Nah, untuk posisi saat ini kami melakukan sosialisasinya dengan kepastian kami sudah melakukan penunjukan kepada penyedia barang jasa untuk masing-masing pekerjaan, di mana pekerjaan untuk kebun kelapa Pasir Calung dilakukan oleh CV Salma Utama, pekerjaan untuk Warung Awi Pasir Haur Bojongkoneng dilakukan oleh CV Insun Medal, dan pekerjaan untuk pekerjaan Haji Gopur Paku Haji dilakukan oleh CV Mukti Lestari. Nah, sedikit saya memberi informasi Bapak Ibu bahwasanya kalau kemarin dari Kepala Dinas PUTR menyampaikan bahwasanya pekerjaan segera dilakukan sampai batas akhir waktu tertentu, kami melakukan permohonan maaf sebesar-besarnya. Kenapa? Karena ada tahapan yang harus kami tempuh, yang pada akhirnya kami sedikit mundur, tetapi pasti kami lakukan. Saya ingin menjelaskan sedikit kenapa ada keterlambatan. Bahwasanya keterlambatan itu karena banyaknya proses prosedur yang harus kami tempuh sebelum kami bisa berkontrak dengan penyedia barang jasa. Antara lainnya, kami ada menjelaskan ada 8 tahapan di sini. Boleh slide-nya. Mohon maaf Pak, saya itu sebenarnya Pak. Jadi saya masyarakat tidak perlu tahu teknis. Sebentar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ajmain. Pada jamaah yang dihormati, pada para pejabat APB serta para rekan dari pemborong. Jadi mohon maaf, kami sebagai para masyarakat, satu sisi kami mempunyai pekerjaan, jadi artinya kami tidak perlu mendengarkan teknis baik alasan maupun katakanlah nanti ke depannya. Saya hanya butuh waktu 5 menit saja Pak, 5 menit. Jadi realisasi daripada perbaikan jalan sepanjang Ngamprah ini kapan ada? Saya nggak tahu, tapi saya pulang Pak, silakan. Tapi saja biar cepat karena saya waktu nggak banyak. Terima kasih. Itu aja Pak, jadi nggak usah kemarin kenapa itu wacana bagi saya. Saya juga Pak ada jawab 6 menit dan saya mohon maaf itu kan Bapak berwenang. Jadi hanya itu aja saya. Kita akan realisasi tanggal contoh X, udah itu akan saya pegang, dicatat sama wartawan, catat sama kami, selesai tak sudah cukup saya. Jadi kita mohon maaf memang nggak punya kepentingan untuk tahu teknis. Terima kasih Pak. Langsung aja Pak ya, langsung aja tanggal, saya tutup tanggal ya. Oke, terima kasih. Sebelum penjelasan lebih rinci, saya akan menjawab dulu pertanyaan. Ya, kita cukup Pak, saya pulang. Pertama, bahwasanya kami sudah berkontrak untuk ruas jalan Kebun Kelapa Pasir Calung. Ada 3 pekerjaan, 3-tiganya tanggal kontraknya berbeda-beda Pak. Iya Pak. Jadi untuk ruas jalan Kebun Kelapa Pasir Calung, kami sudah berkontrak di tanggal 3 Juli. Oke, 3 Juli Pak ya. Dan pelaksanaannya nanti sampai tanggal 30 Oktober, 4 bulan Pak.
Ya, dimulainya kapan Pak? Ini kan juga sudah lewat sebenarnya. Dimulainya Sebelum kapan? saya menjawab itu, Ya. saya harus jelaskan dulu tahapan yang harus kami tempuh karena Enggak butuh Pak, saya butuh intinya aja Pak. Saya butuh esensi tanggal berapa titik sudah. Kamu enggak butuh tempuhnya Bapak itu. kami Bapak. akan Itu melaksanakan Bapak. pekerjaan pembetonan untuk ruas jalan Kebun Kelapa Pasir Calung paling telat 30 hari dari hari ini. 30 hari itu nggak bisa kita terima karena udah mundur 2 bulan. Benar nggak Pak Taman? Betul. Udah kelamaan. Kita nggak bisa nggak selesai secepatnya. Nanti mundur lagi repot nanti masalah. Tetap nggak bisa Pak. Udah cukup kita bersabar masyarakat. Nggak bisa. Dibutuhkan ketegasan, sikap jelas Pak. Kalau kita ke depan keburu berapa ya jadi celaka. Emang kami demo Pak, bukan butuh mendengarkan presentasi. Saya jujur aja. Oke Pak, izin saya ingin menanggapi sedikit, boleh? Enggak butuh kepastian, enggak. Saya butuh angka aja. Kapan dimulai? Titik selesai. Saya mau pulang. Karena kami dari pemerintahan harus menempuh prosedur untuk Kami dari masyarakat menuntut berbagai jalan. Kami- Selesai. Pemerintah memfasilitasi masyarakat. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Pemerintah itu memfasilitasi. Kita harus urusan mereka. Itu tugas mereka. Titik. Oke Pak, jadi kami akan memastikan secepat mungkin. Nggak bisa. Hari ini sekarang. Kapan? Tanggal berapa saya pegang? Oh, lewat itu lewat silahkan. Kalau pekerjaan Bapak, ini teknis. Yang pemegang kebijakan Bapak, saya tunggu. Saya nggak akan pulang sebelum ada kebijakan tepat. Kalau 3 hari terakhir itu sudah kemarin disampaikan Bapak PPR. Nanti berapa hari lagi nanti? Berikan Bapak itu semuanya. Jangan hanya diam. Jangan diam. Diam aja Bapak itu semuanya. Mana yang ketua DPD? Mana ketua DPD itu Sungai Tani? Harus dari muda ini ketua DPD. Desa berjuang untuk rakyatnya, bukan saya. Saya hanya masyarakat biasa. Bapak jangan diam. Inilah Indonesia, nggak punya mental, makanya dijajah. Paham Bapak semuanya? Sampaikan kebenaran. Bapak rakyatnya sebenarnya yang jatuh, dikatakan benar nggak? Banyak yang celaka. Apa mau nunggu 30 hari? Benar nggak? Kita di situ mendesak tujuannya. Oke Pak, akan saya jelaskan lagi. Tapi gini, kalau saya nggak butuh penjelasan, butuh waktu saja. Bapak kalau butuh waktu, teman saya tungguin. Saya nggak keluar dari ruangan ini sebelum ada waktu. Saya nggak butuh penjelasan, membuang waktu energi. Teknis Bapak itu. Saat ini pekerjaan sudah berjalan Di mana? di STR berapa tolong dibantu. Buktikan, boleh. Pekerjaan pasangan batu sudah berjalan. Ya, oke, terima kasih. Itu aja Pak. Boleh tanggal berapa? Sudah berjalan berapa hari Pak? Tolong dibantu dari kontraktor. Asumsikan aja seperti itu. Tolong dibantu dari kontraktor. Pekerjaan mulai dari Ini penanggung jawab teknis pelaksanaan. Bapak harus pakai omongannya. Kalau enggak, aku saya tuntut nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Camat beserta rekannya, Bapak Polsek, terus semua para tamu undangan yang saya hormati. Mohon maaf kalau ada yang sama saya. Kalau pekerjaan Pak ini sudah dilaksanakan hari kemarin. Karena apa? Karena yang pertama yang akan dilaksanakan dari segmen 5 kebetulan Pakai istilah yang udah dipahami aja Pak, dari istilah Bapak. Contoh, saya udah masang batu itu aja, istilah sederhana. Istilah begitu masyarakat bisa memahami bahasa Bapak. Ya. siapa? Terima kasih. Pekerjaan udah dimulai dari hari kemarin Pak. Ya. Tatat. Hari kemarin beres-beres lokasinya. Itu sementara untuk hari ini ada lagi di jalan datang crop. Nah, crop itu beskos lah. Ya. Beskos masuk bir. Jadi pelaksanaan yang udah dilaksanakan pembuatan resigit sama Resiko itu apa Pak? Saya nggak paham, itu aja orang awam. resigit itu kantor sementara buat ya. Gitu. Ya mungkin kalau pelaksanaan udah dilaksanakan dari hari kemarin Pak. Ya. Ya, sementara bisa dilihat bahwa ada pekerjaan PPT. Bapak kita berapa lama sampai selesai itu kira-kira? Kalau lebih. Sampai selesai itu kapan? Aku saya tanya Pak. Punya kan ya? Mulai kapan? Sampai kapan ada satu waktunya karena sampai kapan ada itu dulu. Mulai kemarin selesai kapan kira-kira? Sesuai dengan kontrak Bapak. Ya mungkin Untuk
untuk masalah kontrak saya jelaskan bahwasanya kontrak akan berakhir di tanggal 30 Oktober 2022. Berarti Oktober ya pegang ini pernyataan. Ya, Bapak Gubernur pegang 30 Oktober harus selesai. Kalau nggak kita punya hak untuk menuntut ini disaksikan oleh masyarakat. Oke, kemudian saya akan menjelaskan bahwasanya pekerjaan beton harus melalui tahapan antara lain trial mix. Trial mix itu kami sudah melakukan di hari Senin dan itu memakan waktu paling singkat 28 hari untuk mencapai kekuatannya agar kami bisa yakin beton yang akan dipasang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak. Itu makanya tadi saya sampaikan bahwasanya paling telat kami akan melaksanakan pekerjaan beton 30 hari dari sekarang. Mungkin itu Pak penjelasan. Itu saya pegang ini Pak ya, masih 30 hari dari sekarang ya. 30 hari kami akan memulai Pak, karena itu prosedurnya begitu. Kita harus tahu dulu mutu betonnya, baru dipasang. Nggak bisa dipercepat Pak, nggak bisa dipercepat itu. Itu standar dari PUPR Pak, kami tidak boleh menyalahi ketentuannya. Untuk jalur dimulai berarti dari titik segmen 5 di sebelah daerah Itu desa Cimanggu. Desa Cimanggu. Segmen 5 itu termasuk dari segmen 5 Cimanggu sampai dengan Cimanggu, perbatasannya desa Cimanggu. itu yang tadi yang 30 hari itu satu segmen atau 5 segmen? Izin Pak, itu untuk kita memulai pekerjaan beton, entah itu di segmen 1, 2, atau 3. Oh. Itu baru memulai. Sudah mulai pengecoran dunia. Iya Pak, LC. 30 hari Dari sekarang udah pengecoran gitu. Ya. Ya. Yang penting fokus 30 hari. Sekarang tanggal 15. Berarti kurang lebih nanti di 15 Agustus itu sudah mulai pengecoran. Nah itu segmen dimana dimulainya belum ditentukan. Sebenarnya sudah ditentukan Pak, itu dalam teknis kita Pak. Nanti bisa dibantu penjelasan dari kontraktor maupun konsultan pengawas Pak. Strategi atau metode pelaksanaan yang akan kita laksanakan. Ya karena kan proses semua tahapan entah itu sifatnya yang tender atau apa sudah selesai nih Pak ya. Artinya udah ketemu. Berarti kan udah ada nih kepastian kapan mau dimulai, pelaksanaannya udah sampai batas mana, persiapan dalam kan udah ada nih sebenarnya. Berarti kan yang saya katakan di Pak ya. Artinya kan kita masyarakat kalau transparansi yang saya inginkan itu enggak bukan hanya sekedar masalah uang. Enggak. Sebenarnya mungkin dari teman-teman lain atau apa yang mengatakan kalau mereka kan hanya transparansi masalah waktu. Pelaksanaan ada realisasi ini ya. Realisasi daripada ini biar artinya masyarakat juga tenang. Tahu kapan yang harus kapan kita sampai kapan kita ketika masih harus menunggu, ketika harus menunggu itu sampai kapan ini pekerjaan mulai dilaksanakan. Kita seperti itu sebenarnya Pak. Kalau tuntutan dari masyarakat, artinya kita itu hanya ada Pak. Karena kan dari kemarin bulan depan terakhir itu dinas kadis PUPR-nya yang menyatakan bahwa tanggal 5 akan dimulai pengerjaan. Nah itu tadi kan berkaitan dengan itu ya, itu internal dari pihak pemerintah karena kendala dan nggak tahu karena kan dari Polres kita juga tahu gitu ya. Cuman artinya kita tolong kejelasannya adalah intinya sekarang sampai sekarang udah apa yang dikerjakan, 2 hari ke depan apa yang dikerjakan, 3 hari ke depan apa yang dikerjakan, sampai dengan seminggu ke depan apa yang dikerjakan. Kalau misalkan mau udah mulai apa namanya pengiriman material ataupun apa, ya itu kita mohon untuk dijelaskan dari pihak kontraktor atau dari pihak apa yang sebagai punya wewenang untuk melakukan itu semua. Kejelasan itu ada Pak. Waktu kapan dimulai itu aja. Seperti itu. Izin Pak, saya menambahkan penjelasan yang tadi bersifat terpotong. Ada 8 tahapan yang sudah kami lakukan sampai saat ini. Yaitu yang memakan waktu cukup. Teknis atau ini? Ini termasuk administrasi. Kalau tadi mohon maaf kita nggak aja. Kita utusan masyarakat. Kita gini aja Pak, saya mau pulang, panggil dulu saya. Ya, silakan Pak. Nah, udah mungkin udah kayak dikit Pak suaranya. Makasih. Nah, mohon maaf ada Pak Demiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ummati ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Butamat yang telah memfasilitasi menanggapi secara serius
apa yang kita ajukan, dan semua para pejabat dan semua hadirin termasuk awak media dan para pelurah. Intinya mohon maaf, saya sebagai Bupati Asta di sini secara tulus hati tanpa motif kepentingan apapun menyampaikan perjuangan terhadap realisasi perbaikan jalan. Makanya saya yang simpel, hanya butuh waktu kapan dimulai, kapan selesai. Dan mohon maaf, perihal katakanlah istilahnya teknis kami tidak perlu tahu. Dan mohon maaf, kami juga tidak perlu tahu perihal keuangan, karena insya Allah kami tulus tidak bermain di sana sama sekali, tidak seperti MSN yang lain atau yang serial. Tapi kami akan mengawal dengan modal kita sendiri bagaimana berjalan terhadap PT Salma. Kami tidak perlu kasih uang Pak Ta'ala, tapi akan saya kawal Bapak saya mana, Bapak yang nyatakan akan dicatat oleh media, dan Bapak saya kawal pernyataan Bapak hari ini. Itu Pak ya. Yang kedua, saya menghimbau kepada Bapak Kepala Desa, anggota DPD sebagai ketua, sebagai wakil masyarakat. Masa mohon maaf kita tutup mata, jalan rusak sudah setahun lebih. Ini saya menggugah saja. Jadi artinya tugas Bapak itu adalah di mata Tuhan maupun tata masyarakat, jatuhnya satu masyarakat itu tanggung jawab Bapak semuanya. DPD sebagai wakil masyarakat memperjuangkan Pak Lurah sebagai pemimpin masyarakat harus prihatin ketika ada banyak celaka di sana. Mungkin itu saja pesan saya. Mari kita bersama-sama setulus hati untuk berjuang membangun infrastruktur maupun masyarakat. Tidak ada kalimat istilahnya kematian jelek atau buruk selama sebuah kebenaran dan kebaikan. Memang yang gaya saya seperti ini, tapi insya Allah apa yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran kebaikan. Demikian kami sebagai Lintang Asta mohon batin, saya sebagai ketua akan mohon pamit dulu. Mungkin ada bagian dari teknis saya untuk mencatat pernyataan semuanya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus dulu untuk ya, insya Allah ya Pak.